Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifan Radi Mahesa dengan NPM 402221000042. Saya berkuliah di Universitas Yudhiyatama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Program Studi Manajemen S1. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Market Segmentasi Demografis Konsumen TV LED merek Sharp di Kota Semarang. Adapun tujuan dari pembahasan ini yaitu untuk mengidentifikasi profil konsumen TV LED merek Sharp berdasarkan demografis. Kita lanjut saja. Pemasaran merupakan kegiatan yang tidak bisa dilepaskan dari dunia ekonomi. Setiap hal yang kita jumpai dalam segala jenis transaksi pasti di dalamnya ada unsur pemasaran. Lewat pemasaran, sebuah perusahaan dapat berkembang. Bisa dikatakan bahwa pemasaran merupakan ujung tombak perusahaan. Tujuan pemasaran adalah sebagai proses untuk memahami pelanggan dengan baik, sehingga produk dan jasa tersebut dapat sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai, maka produk atau jasa tersebut dapat dengan sendirinya terjual kepada pelanggan. Untuk sampai kepada tujuan tersebut, pemasaran tidak dapat dilakukan tanpa strategi. Pemasaran yang baik merupakan hasil dari perencanaan dan pelaksanaan strategi pemasaran yang tepat dan cermat. Ketika pemasaran tidak dapat sampai kepada sasaran, akan memiliki dampak yang kurang baik bagi perusahaan. Sebelum meninjau lebih lanjut tentang strategi pemasaran, pemasar terlebih dahulu harus paham tentang pasar secara tradisional. Pasar didefinisikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam sebuah tempat dengan tujuan memperdagangkan barang. Namun, pemasar menyebut pasar tidak hanya sebatas itu saja. Pemasar menganggap bahwa istilah pasar merupakan cakupan dari berbagai pengertian pengelompokan pelanggan. Ada hubungan antara penjual dan pembeli, di mana penjual sebagai industri dan yang menyediakan entitas dan pembeli sebagai pasarnya. Pasar memiliki wujud atau bersifat fisik seperti pasar pada umumnya, seperti toko dan pasar tradisional. Ketika pemasar sudah memahami pasar dengan baik, maka lebih mudah pemasar merumuskan strategi yang tepat bagi perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Selanjutnya ada segmentasi. Segmentasi merupakan salah satu strategi dalam pemasaran. Segmentasi muncul karena pemasar sadar bahwa tidak semua orang menyukai produk yang ditawarkan. Pemasar tidak mampu memberikan kepuasan secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Bagi pemasar, banyaknya ragam karakter konsumen merupakan tantangan yang cukup besar dalam memilih kepuasan konsumen. Sedangkan di sisi konsumen, produk substitusi akan membuat konsumen semakin sulit menentukan pilihan. Barang substitusi akan membuat persaingan antar produk yang sejenis. Tidak jarang konsumen memilih sebuah produk sejenis dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan membeli barang merek yang sudah dipakai sebelumnya hanya karena kenaikan harga. Lalu segmentasi pasar juga bertujuan untuk membagi pasar dalam kelompok yang lebih kecil dengan tujuan memudahkan pemasar mengetahui karakteristik konsumen dengan kebutuhannya. Dengan proses segmentasi, tenaga pemasar mampu mengelompokkan target pemasarannya. Di dalam pasar ada banyak pembeli. Pembeli tersebut memiliki berbagai motif untuk membeli sebuah produk. Contohnya pada tahun 2010, penduduk Indonesia sudah mencapai 237 juta jiwa, sedangkan pada saat ini penduduk Indonesia sudah melebihi 270 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, menimbulkan pasar potensial. Hal ini akan mendorong pemasar untuk lebih aktif dalam membagi kelompok masyarakat sesuai dengan segmentasinya. Selanjutnya ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis itu penting. Renald Kasali mengatakan bahwa ada 5 alasan penting segmentasi demografi. Segmentasi dalam bentuk apapun akan melewati tahapan segmentasi demografi. Walaupun segmentasi demografi semata tidak dapat dijadikan acuan mutlak sebuah perusahaan untuk menentukan sasaran pasar. Namun, informasi demografi merupakan informasi yang paling mudah dan paling murah dalam mengidentifikasi sasaran pasar. Selain itu, informasi secara demografi memberikan pandangan tentang hal baru, hal yang diminati yang sedang terjadi saat ini. Dengan segmentasi demografi, pemasar juga dapat melihat perubahan permintaan konsumen akan suatu produk. Selanjutnya contohnya pada tahun 2014 lalu, industri elektronik mengalami penurunan.
Penurunan tersebut disebabkan karena naiknya tarif listrik, nilai rupiah yang turun, pengurangan subsidi BBM, serta penerapan label Standar Nasional Indonesia atau SNI, dan lain sebagainya. Menurut lembaga riset asal Jerman, GfK, pasar bisnis elektronik Indonesia menurun menjadi 36 triliun rupiah jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 37,7 triliun rupiah. Namun, ketika industri elektronik melemah justru pada Desember 2014 lalu, PT Sharp Elektronik Indonesia mengalami peningkatan sampai akhir tahun 2014. Lalu PT Sharp Elektronik Indonesia memperoleh market share sekitar 24%. Jika melihat pangsa pasar televisi di Indonesia, ada tiga merek, terutama yang terus bersaing dalam 4 tahun terakhir ini, yaitu merek LG, Sharp, dan Samsung. Perusahaan-perusahaan tersebut mampu melihat pasar televisi di Indonesia dengan baik. Berikut ada contoh tabel Top Brand Index pada tahun 2014. Merek Sharp menempati Top Brand Index yaitu 18,3%, Samsung 15,3%, sedangkan LG hanya 14,7%. Sedangkan Top Brand Index pada tahun 2015, LG menempati posisi pertama dengan 27,1%, Samsung 21,8%, Sharp 16,8%. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dalam Top Brand Index pada tahun 2014, merek Sharp menempati peringkat pertama dengan persentase 18,3%. Tetapi di tahun 2015 terjadi perubahan di mana merek LG naik menjadi posisi pertama dengan persentase 27,1%, di urutan berikutnya Samsung dengan 21,8%, dan urutan ketiga adalah Sharp dengan persentase 16,8%. Jadi, merek merupakan unsur yang sangat penting untuk menentukan laku atau tidaknya suatu produk di pangsa pasar. Merek menurut American Marketing Association adalah nama, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjual dan membedakannya dari produk pesaing. Merek Sharp berada di Indonesia kurang lebih selama 45 tahun. Sebagian masyarakat Indonesia tentu pasti sudah tahu merek tersebut. Jadi untuk kesimpulannya, dari pembahasan ini itu lebih menyoroti tentang pentingnya segmentasi pasar dan peran segmentasi demografis dalam memahami pasar konsumen. Studi kasus tentang industri elektronik di Indonesia dengan fokus pada Sharp memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan dapat berhasil di tengah-tengah tantangan pasar. Selain itu, rencana penelitian tentang profil segmentasi demografis konsumen Sharp di Semarang menunjukkan komitmen untuk memahami pasar konsumen secara lebih mendalam. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.